Bener, gabut ngelek sendiri. Oh iya, apa yang ini yang ngeliat? Astagfirullah. Fans. TikTok apa ini? TikTok. Ini. Nggak bisa itu, nggak bisa kenceng. Kalau ini bisa nih. Terus sampai 5.000. Sampai 5.000. Sampai copot. Baru 300. Baru 400. Udah, malah keseneng banget. Duduk ya bener, duduk ya bener. Udah. Sama ya? Rada geser dikit. Dipilih. Hah? Nggak bisa. Maulaya sholli wa sallim iman abada. Jangan short video aja. Nggak ada yang nonton. Justru kalau short nggak ada itu. Apanya? Maksudnya nontonnya malah penghasilannya nggak ada. Justru gua lagi ngejar subscriber dulu 1.000 dari short. Ini kan dari short semua, ini 600. Emang. Iya. Ini baru bentar aja udah 400 orang. Kalau udah 1.000 apa gitu? Didaftarin, udah daftar bisa. Ntar tinggal bikin video aja nih, banyaknya. Tinggal nyari viewersnya aja, penontonnya. Udah dibayar. Jam tayangnya lah. Live-nya kosong semua. Live-nya kosong semua. Kosong. Nih, gua yang videoin. Abanto langsung. Ini kartetnya begitu. Tanggung kan itu. Apa itu yang live? Nggak ada. Tatap terus, lihat. Halo guys, tap layar dong. Hah? Siapa? Kiai ya? Tuh. Bukan. Anak aja itu.
gede ya. Ya. Masih kecil. No. Ini anak kayak Bauci nih dua. Gak tahu yang kecil itu doang. Yang lihat nih Kiai lewat karena. Mana ya lama amat. Nah ini nih. Mana sih? Lama amat. Tahun kemarin ini. Ini 2023 nih. Nah ini nih. Bismillah. Nah nih. Kiai nih Kiai. Allah. Kiai. Sadaqallahul azim. 500.000. Semoga kita sebagai pendengarnya mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Tap layar guys. Berapa aja? 3 kilogram 5.000. Bukan 5.000 di. Selanjutnya, meningkat acara yang ketujuh, 65.000. Tausiah Agama oleh Ustadz Burda Kilapas dari Kota Sutra Tangerang, sekaligus doa penutup. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Rame yang nonton. Tap layar guys, bantu. وجب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, astagfirullah. Tik tik tik. Teng teng teng. Bareng-bareng makan opa. Tik tik tik. Teng teng teng. Bareng-bareng makan opa. Cantik-cantik and ganteng-ganteng, tapi saya kurang kompak. Sekali lagi kita doakan semoga yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyul Musriful Mu'ayyad, Sahibut Taji wal Mi'raji wal Arab, Sayyidina Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Li hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama wa zu'ama, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, para hajah, wabil khusus sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Falah serta Reng-Rengan yang kemarin datang ke rumah saya untuk silaturahim sekaligus untuk mengundang ke tempat ini. Jauh-jauh saya berangkat dari Sukabumi. Tahu Sukabumi? Jauh apa enggak? Jauh apa enggak? Berangkat saya dari Sukabumi sudah lama, sejak 5 tahun yang lalu. Terdampar di Tangerang. Tiap hari, tiap minggu bolak-balik masuk penjara. Bukan maling ayam, Bu. Alhamdulillah dipercaya untuk memberikan tausiah agama di lapas kelas 1 Tangerang.
Santri saya banyak 2.500, berprestasi semua. Kita udah ada yang maling ayam, maling kebo, Paling tali ada rebut bini kambingnya. orang, yang paling hebat memperkosa anak sendiri. Wah, berat banget. Kita doakan ya saudara kita yang di lapas, mudah-mudahan selalu berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh masyarakat model khusus, orang nomor 1 di Sindang Panon, Bapak Kades. Alhamdulillah yang tadi telah memberikan arahan kepada kita semua. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, tambah amanah dalam urusannya, tambah rizkinya, tambah ilmunya. Amin atuh. Tambah keberkahannya, tambah istrinya. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu Bilang mana ini? kenapa amin? Tambah istrinya soleha. Ya nggak jadi. Amin ya Rabbal. Para ajengan, para kiai, pengasuh pondok pesantren Kiai Deden yang barusan ada di samping saya, semoga sehat selalu, diberikan umur panjang membina mendidik santri-santrinya. Ibu Karom, Ustadz Agus, Ustadz Darmadi, para RT, para RW, ayahnya enggak, kayak RW, Hansip, security di depan. Saya tidak bisa menyebutkan banyaknya nama. Oh ada, tuh nih telan saya lihat, atur nuhun. Saya kalau nggak nyebutin nama-nama ini mobil bisa kempes ya. Al-Mukarram, Ketua DKM Al-Ustadz Sufaat Ikhwan, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Didik Darmadi, sekaligus juga yang sama-sama kita hormati Bapak RW Ayut. Benar ini namanya? Alhamdulillah, semoga panjang umur Bapak Ayut. Bapak RT 4, Bapak Taryanto, pasti orang Jawa ini. Turyan. Kalau orang Sunda, Turyanta. Betul. Bapak RT 05, Pak Hendrik, Ustadz Deden Al-Mukarram yang tadi kita sebutkan, Ponpes Miftahus Salam, Ustadz Agus Effendi, Ustadz Andi, Ustadz Edi Waluyo, dan Ustadz Aib. Kita doakan semua yang kita sebutkan, dan bila mana ada yang tidak tersebutkan mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya. Kenapa? Karena catatannya cuma segini. Semuanya kita doakan, pemimpin-pemimpin kita, kiai kita, ulama kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tak lupa juga yang saya banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, dan tak lupa yang sangat saya cintai, santriawati yang hadir di tempat ini. Kita doakan santriawan, santriawati, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, mampu menjadi estafet kesinambungan daripada ulama-ulamanya,
berguna bagi bangsa, negara dan agama. Amin ya robbal. Salatullah salam. Semangat. Rasulillah. Salatullah ala yasin. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa ballighna wa hasil maqasidana. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Rada ngerep. Allahumma lana fi Rajab wa syabana. Sekali lagi ngerep. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. صلاة سلام الله ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Panas dalam minum lautan cap kaki 3. Ih, belum dibuka ini. Gimana bukanya? Ah, nggak jadi ya. ya ngapain ya. Anak mukarom punten minimal kecul adab. Saran siapa akan dibukain duluan. Turun Ustaz Darmadi, semoga sehat panjang umur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama yang memang kita harus utamakan, kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang wajib kita bersyukur. Karena apa? Karena barang siapa yang tidak bersyukur, badannya kotor bagaikan lumpur di dalam kubur, menjadi makhluk yang tersyukur digigit ular segede kasur. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat bertangkai salam semoga tercurah terlimpah kepada sosok baginda ala, baginda Rasul, penutup Nabi, pembuka syafaat. Siapakah beliau? Best of the best woman in the world, who is from the darkness to the brightness. Tepuk tangan aduh. Ngerti bu? Ngerti pak? Enggak. Tanyakan sama Pak Lurah, beliau lebih ngerti. Jangankan bahasa Inggris Pak Lurah mah, jangankan bahasa Inggris, kuncinya punya. Kunci Inggris. Ada punten Pak Lurah. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir bersuah pandang dan bertukar kalimah di haflah yang mubarakah, di tempat yang mulia pandangan Allah, dalam acara yang mulia, yaitu acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan salah satu kisah nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra, dalam ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Oh, ibu-ibu hafal aksoknya mah.
Aksolnya doang. Perjalanan Rasul yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra merupakan salah satu titah mulia, instruksi Allah di tengah-tengah kesedihan Rasul pada saat itu karena ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai, orang-orang yang beliau dambakan, yang menjadi salah satu pedoman beliau, menjadi backing untuk berjuangnya Islam di Jazirah Arab saat itu. Beliau ditinggalkan oleh salah satu manusia yang hebat, gagah perkasa. Di antaranya yang pertama, istri mulia, istri yang pertama yang bernama Siti Khadijah. Bukan Khadijah tukang pecel lele. Sosok manusia mulia Khadijah, kaya raya, luar biasa, saudagar. Ketika ditika oleh Rasul, hartanya habis untuk perjuangan Rasul, sehingga kayanya beliau habis dipakai perjuangannya, yang tersisa hanya baju yang menempel di dalam tubuhnya ketika beliau meninggal dunia. Subhanallah, Masya Allah, meninggal Siti Khadijah. Kira-kira sedih apa enggak kita ditinggalin sama yang kita cintai, Bu? Sedih apa enggak? Singkat cerita, beliau ditinggalkan oleh paman tercinta, seorang saudagar sama, kuat pengaruhnya, hebat gerakannya, mendukung Rasul dalam perjuangan. Ketika beliau ada, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok tidak berani mendekati Rasul. Kenapa? Ada pamannya yang tercinta. Siapa? Abu Thalib. Bu, saya mau tanya, istrinya Rizky Bilar siapa? Lestiknya mau Aisyah ya? Artis mah. Mantan Ariel Peter Pan siapa? Satu lagi mana? Ya, itu ya Allah. Gak ada. Paman tercinta Rasul yang menjadi ayahnya Ali bernama Abu Thalib. Meninggal beliau, meninggalkan pejuang muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Sedih Rasul berada dalam tahun yang sengsara, berduka cita. Akhirnya Nabi diberangkatkan oleh Allah, hikmahnya untuk diperjalankan dari Masjidil Haram melalui kehebatan Allah sampai ke Palestina dan tembus ke Sidratul Muntaha. Masjidil Haram di mana? Palestina di mana? Atau Palestina? Palestina di Nah, makanya kita juga kalau lagi sedih mah suka jalan begitu. Di Isra dan Dimi'rajkan. Kapan di Isra dan Dimi'rajkan? Siang, malam, sore, pagi, malam. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah. Enak gak suaranya, Bu? Enak. Daripada gak ada. Korik tadi juara 1, saya juara 2-nya, Bu.
Pernah saya lomba kori kecamatan juara 1, gini-gini juga. Juara berapa? Jelek-jelek juara 1. Pesertanya 50 orang, yang 49 kena COVID-19. Atau saya nggak ada saingan. Malam hari berjalan, anak muda, satriawati. Kenapa malam hari? Karena hikmah, hadirin rahimakumullah. Berjalan di malam hari, al-ala mujlifatun. Waktu itu dilipat, terasa cepat kalau berjalan di malam hari. Betul apa enggak? Kita Bapak hadirin kalau jalan-jalan malam dan siang walaupun jaraknya sama, tetapi kalau malam berasa cep. Betul? Kedua, kenapa malam hari? Karena malam hari indah. Apa cenah? Alam begitu indah, gemerlap bintang berbintang dan bulan purnama. Makanya para penyair-penyair hebat kalau mengilustrasikan rasa hati selalu identikan dengan malam hari. Betul? Betul. Kamakola almarhumah Niku Ardila. Malam-malam aku sendiri. Kompak atau kompak? Perawan 70-an ini khusus nih yang tahu. Malam-malam aku terus Kan. tiada yang menemani. Oh. Ada lagi lagu dangdut. Malam semalam aku mimpi bujur pahili. Parah kopi. Santriawan sama santriawati sedang kasmaran. Kopi nggak nyampe-nyampe, Bang. Ambil pulpen. Sono malah tadi. Wahai kekasih, Mau kemana itu? Itu dia. Ke anak-anak ini mah. Itu. jika kau berindu Itu orangnya. Apa? pandanglah bulan purnama di malam Pak Heru. 14. Walaupun Bapaknya kita Wildan, ya? berbeda jarak yang jauh, namun kita memandang bulan yang sama. Hah? Malam. Iya, Pak Heru. Pak Heru. Hadirin jamaah rahimakumullah, hikmahnya malam hari indah dan waktunya begitu cepat. Makanya Rasulullah dalam kitab Tardir disampaikan bahwa hanya satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, melewati Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan bahkan Pluto, terus ke Sidratul Muntaha, ke ujungnya dunia. Jangankan Nabi Muhammad, Jibril pun seorang malaikat belum pernah hinggap, belum pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Makhluk Allah yang bisa berdiri di Sidratul Muntaha hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Malam hari dari masjid ke masjid, terus ke Sidratul Muntaha, pulang membawa titah sholat. Maka wajib bagi seorang Islam, seluruh ulama berpendapat bahwasanya iman kepada Isra wal Mi'raj wajib secara ayat. Barang siapa yang tidak percaya dengan kejadian peristiwa mulia Isra wal Mi'raj, hukumnya kufur, murtad, keluar dari agama percaya sama Isra Mi'raj. Isra Mi'raj memiliki dua pesan, iman dan sholat. Apa cenah? Iman dan perkuat keimanan. Hadirin, luar biasa. Apalagi Pak Lurah zaman sekarang mah Bu ya, begitu banyak godaan. Rintangan kita mendidik anak
Akidah-akidah sudah diselewengkan. Nabi terakhir Nabi Muhammad, betul. Di Tasik ada nabi ngaku orang ngaku nabi namanya Ateng. Nabi namanya Ateng, dari namanya aja udah gak pantas hadirin. Betul? Kalau Muhammad kan pantas bu ya. Sallallahu ala Muhammad, pantas nggak? Sallallahu ala Ateng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, pantas nggak? Ya Rabbi sholli ala Ateng. Parah. Di Bogor Musodek Mirja Gulam Ahmad itu belum seberapa. Di Jakarta ngaku nabi, kata dia kecil, dia ngaku tis-tisan malaikat Jibril. Bupron. Ada perempuan namanya Lia Eden mengaku titisan malaikat, dipenjara sama polisi. Makanya hebat polisi Indonesia, jangankan orang jahat, malaikat ditangkap. Ntar akhir bulan. Lia Edan dibawa ke penjara, pengen ke toilet, kata polisinya diledek, loh Jibril bawa ember. Parah apa enggak? Ya Allah, perkuat lihat di Palestina, siswa-siswi satriawati, bukan mereka tidak mau meninggalkan Palestina, warga Gaza, bukan mereka tidak mau meninggalkan negeri kesayangan mereka, tapi mereka yakin kalau kami tinggalkan Palestina, menyerah kepada Zionis, negeri Palestina akan hancur, dikuasai oleh Zionis. Biarkan, kata orang Palestina, who can kill in the country, but you cannot don't kill my akidah in my heart. Ngerti apa tuh? Orang Palestina berkata, biarkan negara kami hancur porak-poranda, anak-anak kami meninggal dunia dengan jatuhan roket, rudal, senapan laras panjang. Biarkan hancur negara kami, tetapi ingat, Zionis tidak akan pernah mampu menghancurkan keimanan di dalam diri kami. Kata orang Palestina, alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Makanya di Badsaan Palurah banyak janda muda. Gak gelis, hidungnya pada mancung. Sama kayak ibu-ibu di sini pada mancung ke dalam. Ya Allah ya Rabbi. Terus. Sampai berapa bu? Ini udah jam 10 nih. Sampai jam berapa nih? Ridho sampai jam 11. Ridho jam 12 Ridho. Subuh. Jam 1 Ridho. Tidak. Jam 2 Ridho. Aing ke Ridho. Pulang jam berapa saya ke Sukabumi? Besok. Hadirin jamaah rahimakumullah, gak usah lama-lama ngaji mah, yang penting singkat, padat, pulang bawa Berkah. ilmu yang Taat. berkat baik ibu-ibu mah balurah. Makanya ibu-ibu di sana di sini sama, kalau pengajian suka bawa tas. Apa ini? Periksa sama Pak Lurah, nggak ada itu isinya berjanji, yakin nggak ada, tasnya kosong, tapi pulang nanti penuh. Tuh, datang panitia, bisa, masuk ini, mau dimasukin, diambil sama tetangga, sial, masukin duluan. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, Untung udah nggak ada bocahnya. maka
Singkat cerita, Nabi menyampaikan sholat lewat Rasul, lewat Allah, sampailah kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad yang hebat, yang cerdas, yang luar biasa. Kenapa umat akhir zaman dikatakan hebat? Rasulullah ditanya, Kang Deden, oleh sahabat, ya Rasul, siapakah manusia yang paling hebat setelah engkau? Kata sahabat, apakah sahabat? Bukan. Tabi'in? Bukan. Lalu siapa yang paling hebat? Yang paling hebat adalah umat di akhir zaman. Ibu-ibu sindang panon, bapak-bapak sindang panon. Kenapa ya Rasul? Mereka tidak pernah bertemu aku, tetapi keimanannya kuat, melekat sampai titik darah penghabisan. Akan mempertahankan keimanannya yang kuat bagaikan karang, yang hebat, tidak akan pernah tergoyahkan. Alhamdulillah. Kita bahkan gak pernah bertemu dengan Rasul, betul? Betul? Tapi yakin Rasul? Yakin Rasul? Alhamdulillah. Lanjut ayatnya. Bi'abdihi, yang diberangkatkan adalah Nabi Muhammad yang menjadi hambanya, hambanya Allah. Kenapa dikatakan hamba? Karena seorang hamba mah ahli ibadah, ahli ma'rifat, ahli tauhid, ahli dan ahli agama yang lainnya. Makanya dikatakan Abdul Muhammad. Nah, kehebatan Muhammad, Bapak hadirin, Ibu, bukan hanya terkenal Nabi Muhammad di langit, tetapi ternyata terkenal juga di bumi. Bukan hanya orang Islam yang percaya dengan Nabi Muhammad kehebatannya, tetapi orang kafir juga percaya dengan kehebatan Nabi Muhammad. Terbukti seorang profesor orang Yahudi tahun 70-an mengarang buku yang berjudul buku 100 manusia terhebat sedunia, bernama Michael Hart. Dia mencantumkan Nabi Muhammad di ranking tertinggi manusia yang paling berpengaruh di alam dunia. Di sana ada nama-nama besar: Aristoteles Columbus, Isaac Newton, Alexander Graham Bell, Siddhartha Gautama, Musa, Isa, semuanya kalah oleh Nabi Muhammad yang paling tertinggi. Kenapa? Nabi Muhammad mampu merubah jazirah alam yang jahiliyah kepada zaman yang rosidah, yang buruk akhlaknya menjadi mulia akhlaknya. Kata Michael Hart, who is from the darkness to the brightness. Alhamdulillah. Tuh, bisa bahasa Inggris, Neng? Bu, bisa bahasa Inggris? Nah, kan ngobrol orangnya. Bisanya cuma I love Masukin you aja doang. kue kertas dia. I love you love me, love-lovan. Ede. I need you need me dan. Ede. I miss you miss me. Mimisan. Mimisan. Waduh. Lanjut. Lanjut deh. Yang kemana-mana kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Haus. Udah dong. Karena ke jam 10. Maka setelah itu tugas kita lihat dalam surah Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, qul, katakanlah kepada umatmu,
artinya kul itu awalnya pada Nabi Muhammad tetapi maknanya umum. Kalau kata anak santri mah di situ sebut majaz mursal min babi taqil hosperotetil am. Tujuannya kepada Nabi Muhammad tapi sebenarnya kepada umatnya. Wahai kul, ucapkanlah Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Kul, sampaikanlah wahai para kiai kepada jamaahmu. Kul, sampaikanlah hei ajengan kepada santri-santrimu. Kul, sampaikanlah palurah. Ayat kene palurah. Alhamdulillah. Sampaikan palurah kata Allah kepada rakyat-rakyatmu. Kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, falyafrahu, bahagialah dengan bersyukur pada Allah subhanahu alhamdulillah. Nah, bersyukur itu adalah melakukan kebaikan. Kebaikan tiada yang sia-sia. Apapun yang dilakukan tidak ada yang sia-sia. Hal kecil apapun berguna. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Lihat, jangan berkecil hati. Berkontribusi dalam kebaikan mah bagus, harus, wajib. Nabi berkata, "Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa mangkana lahu malun falyatasaddaq bi malihi wa mangkana quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi wa mangkana fikrun falyatasaddaq bi fikrihi." Satu, hei manusia, kata Allah, jika engkau punya ilmu, sedekahkanlah dengan ilmumu. Para kiai, para ajengan ngajar santri, ikhlas, ridho lillahi ta'ala, sedekah dengan ilmunya. Alhamdulillah, mahal ilmu, luar biasa. Memangkana malun, maka sedekahkanlah dengan hartanya. Orang kaya, orang sugih, kontribusi dalam kebaikan. Ustadz, kiai, ceramah, dakwah, sedekah dengan ilmunya. Saya mah bukan kiai, bukan ustadz, bapak. Terus saya mah cuma punya harta. Falyatasaddaq bi malihi, sedekahkan hartanya. Pak Ustadz, ya mau acara Isra Mi'raj ya? Iya Pak Bos. Acara kapan? Malam. Butuh biayanya berapa? Lah kecil paling 10 juta. Tenang panitia, insya Allah saya sebagai lurah akan menyumbang 20.000. Parah kalau begitu, parah apa enggak? Bukan lurah di sini, lurah sini mah baik. Alhamdulillah. Ustaz, ya saya mah ilmu gak punya, harta gak punya, terus tapi saya mah bisanya dengan tenaga. Gak apa-apa panitia yang masang terpal, ada terpal, yang bagiin snack saya panitia. Itulah kontribusi dalam kebaikan. Ustaz, ada lagi nih, harta gak punya ilmu. Lah kompak, harta gak punya ilmu, gak punya kekuatan, gak punya. Bagaimana Pak Bu? Jangan biar kata Nabi, falyatasaddaq bipikrihi, pan bisa berpikir mah, berpikir dengan otak bisa,
berikan ide-ide yang terbaik untuk acara malam hari. Yuk berkontribusi dalam kebaikan. Alhamdulillah. Ada lagi orang ilmu gak punya, harta gak punya, kekuatan gak punya, pikiran punya. Jangan gak punya, stres kali itu. Dia mah lemot hadirin. Udah kakek-kakek, nenek-nenek, kekuatan gak punya, harta, boro-boro ilmu juga gak pernah pesantren. Bagaimana berkontribusi dalam kebaikan? Nah, maka kata Nabi, kun mustami'an, kun muhibban, jadilah pecinta-pecinta agama. Begitu caranya. Pan bisa beren, harta nyumbang gak bisa, neng, ilmu gak bisa, kekuatan gak punya, hadirin pan punya beren, hadir di pengajian, dengerin ceramah agama supaya hikmah berkah acara Isra Mi'raj. Alhamdulillah, berkontribusi dalam kebaikan. Karena kata Nabi, al-qari wal mustami sarikani fil khair. Yang baca Quran, yang dengerin sama-sama dapat pahala. Ad-da'i wal mustami sarikani fil khair. Yang ceramah, yang mendengarkan sama-sama dapat pahala. Coba panitia bikin acara besar begini, Pak. Yang hadir enggak ada. Ustadz akhirnya ngomong sendiri di sini. Ayo bayangin mau Ustadz ngomong sorangan di dia. Kira-kira ditimpugin apa enggak? Dirantai sama RT. Tuh Ustadz stres. Betul. Panitia bikin kue terpal dipasang. Yang hadir enggak ada. Kira-kira sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Makanya yuk berkontribusi dalam kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Alhamdulillah. Contoh apa cenah? Contoh ketika 7 ashabul kahfi 7 pemuda nih dikejar-kejar dia oleh kafir raja dolim supaya ikut ke dalam agamanya musyrikin. Lari itu 7 pemuda ngumpet di guha ashabul kahfi. Nah, singkat cerita, itu ashabul kahfi yang 7 punya anjing. Punya apa cenah? Bu, punya apa cenah? Pak, punya apa cenah? 7 pemuda diam di dalam gua. Anjing enggak masuk ke dalam gua. Celengok we di lawang gua. Kira-kira celengok apa bahasa Indonesianya? Cengoko cenah. Emang ada bahasa Indonesia cengoko, Bu? Bukan. Ulang. 7 ashabul kahfi di dalam diam, tiba-tiba anjing cengogo di lawang pintu. Hah? Bengong. Atau bengong mah nggak ngejaga meren. Tiba-tiba anjing diemlah ya, diam di lawang guha. Itu anjing ada hebat, Bu. Pak, matanya melek tapi dia tidur. Percis ibu-ibu. Amun keur ngaji, ibu-ibu jeung bapak-bapak melek matanya. Tapi Ustadz Uluk salam jamaah udah pulang, dia masih melek aja di majelis. Taunya molor.
Itu anjing dia matanya melek tapi dia tidur. Ada orang kafir mau ingin masuk ke gua, awas ada anjing galak. Balik lagi, ada lagi yang ke situ, gak jadi ada anjing. Singkat cerita, anjingnya pun mati. Ashabul Kahfi singkat cerita hidup ratusan tahun kemudian terus wafat, diwafatkan oleh Allah. Singkat cerita, Ashabul Kahfi masuk surga. Di dalam torolong ada anjing cengogok masuk surga. Kira-kira torolong apa bahasa Indonesianya? Nyelonong. Hah? Nyelonong. Nyelonong anjing. Pan ditanya hadirin Pak Lurah, "Hei anjing." "Iya saya anjing." Kata sono, "Saya." "Hei anjing." "Iya saya anjing." "Iya kamu anjing." "Anjing baik ke anjing itu mah." "Kenapa kau masuk surga? Kau bukan manusia, kau bukan ustaz, kau bukan kiai." Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, najis itu anjing, tidak boleh dipegang. "Kok kamu masuk surga?" Akan saya jelaskan. Ketika Ashabul Kahfi di gua, saya di depan gua menjaga beliau, saya berkontribusi dalam kebaikan. Akhirnya saya masuk Kira-kira paham nggak? Enggak. Udah Makanya ngantuk. anjing saja, Woi. anjing saja masuk surga, apalagi alhamdulillah. Paham? Lagi dalam kitab yang lain, kisah Paulus, ketika malaikat Jibril untuk membuktikan bahwa Ibrahim benar-benar manusia yang hebat, Minta kopi. yang selalu memberikan suguhan istimewa terhadap tamu, maka Nabi Ibrahim dikatakan Abu Doeb, bapaknya tamu. Nabi Ibrahim aku kalau ada tamu ke rumahnya dimuliakan. Nabi Ibrahim kalau mau makan, dalam kisahnya dia makannya pintunya dibuka semua. Rumahnya Ibrahim itu kanan kiri belakang depan ada pintunya supaya tamu dari berbagai macam arah bisa masuk. Kalau dia punya makanan bagus, pintunya dibuka, sama dengan ibu-ibu di sini. Kalau punya makanan bagus, pintu rumah ibu-ibu juga tutup. Beda orang mah sayang kamu siapa cilimit ayah nu gitu ayah nyaho dan nyaho tahu itu orangnya pakai kerudung gitu. Nabi Ibrahim itu Pak hadirin hebatnya begini, kalau ada tamu ke rumah tetangga bertamu, nah Nabi Ibrahim keluar ngambil kue makanan yang terbaik dari rumahnya, disuguhin kepada tamu yang bertamu ke rumah tetangganya. Hebat apa enggak? Sama dengan ibu-ibu di sini. Kalau ada tamu orang ke tetangga kita, ibu-ibu di sini ikut namu. Enak nih katanya, enak nih. Tamunya aja diem, malah habis sama dia. Singkat cerita, kata Nabi Ibrahim, oh ada tamu ya. Dikejarlah sapi yang besar oleh Ibrahim. Mau disembelih, mau apa cenah? Sembelih. Terus pas mau disembelih,
Eta tiba-tiba sapi yang besar itu ngabecir. Nah, ngabecir. Pak Lurah ngabecir bahasa Indonesianya apa Pak Lurah? Lari. Nah, lupa bahasa Sunda eta mah. Euy, bapak-bapak ngabecir naon? Lari. Kabur. Kabur. Lari mah lompat. Ngabecir. Ngebut. Ngep. Emang bahasa Sunda mah pan macam-macam boleh. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai bingung hadirin kita orang bahasa Sunda ya. Kata orang Jawa, saya bingung sama orang Sunda. Banyak bahasanya. Tikus berit, bujur berit, sore berit, bingung. Padahal mah tikus mah, sore mah, bujur mah, beda ayu doang kan orang Sunda itu. Sapatu mah, semir golek mah, semar jengkol mah, semar semir, betul. Sampai di mana tadi? Oh iya. Tuh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan. Haus. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. Jamaah. Makruh kalau lihat orang lagi minum. Terus Oleh karena itu silakan ibu merem dulu semua. Aduh ya Allah ya Rabbi. iya yang manin main. Air aqua 2, larutan 2, gimana minumnya ini? Steam 8.000 sekali bersih ya. Sekali semprot doang udah 8.000. Apaan? Orang gua sebelah kiri bersih, sebelah kanan juga bersih. Cleo berapa harganya ini? 4.000. Ah, 4.000. 4.000 di ibu 1.000. Murah apa enggak? Di saya mah 50.000 laku. Iya, percaya. Gak percaya? Percaya. Ada ibu-ibu ke rumah saya. Ambokin. Pak Ustadz, iya. Tolongin saya. Udah paham nih. Kenapa Bu? Suami saya hilang udah 2 tahun. Ya. Dalam hati saya, apa urusan dengan saya? Kali Ustadz mah bisa doain biar suami saya pulang. Oh, bawa air Bu? Enggak. Insya Allah saya ada air di dalam. Tunggu Bu ya. Beres. Enggak saya tiup, enggak bawa keluar lagi. Bu, nih air aqua minum. Gitu Pak Ustadz. Jangan lupa baca bismillah 1000 kali. Jangan napas. Mati. Pak Ustadz itu mah saya mati dong. Iya, kalau ibu mati suami pulang. Waduh, pulang ibu-ibu ngasih ini Pak Ustadz buat beli rokok, dibuka gocap. Berapa? Tuh. Padahal itu air galon belinya goceng. 1 aqua aja harganya Alhamdulillah. Berkah dari Ustadz mah. Ya Allah ya Rabbi. Apalagi zaman Covid kemarin Pak Ustadz, pekerjaan pada susah, dagang kagak laku, bisnis kagak jalan. Alhamdulillah gara-gara Covid yang mati banyak. Sini nyuruh tahlilan, sini nyuruh nyolatin. Apa jatah Ustadz mah aya eta. Luar biasa ya Pak. Tadi sampai di mana Bu ya Pak ya? Air. Lain air. Nah,
ngacir, lari terbirit-birit itu sapi mau disembelih. Tiba-tiba ada sapi yang kecil datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, mungkin ini rezekinya Pak, nanti ini saya akan sembelih buat bapak. Tuh Nabi Ibrahim ada tamu, sapi disembelih buat tamu. Bapak-bapak di sini ada tamu, ayam dikejar supaya jauh. Ya Allah, ya Rabbi, ampun. Singkat cerita, di surga ada sapi yang masuk surga. Alhamdulillah, berkontribusi dalam kebaikan. Sapi saja masuk surga, apalagi kita umat alhamdulillah. Di antara hewan surga kan sapi Ibrahim, anjing Ashabul Kahfi, dan hewan buruk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkontribusi dalam kebaikan, insya Allah hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada yang sia-sia. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sering berdoa kepada Allah, diakhiri dengan doa yang baik. Doa apa namanya? Doa akhir, doa apa namanya? Sapu jagat. Betul. Gimana kuncinya sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhanku, Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, dalam perkara dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan dalam akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ke dalam api neraka. Kita tanya, lupa. Yang baik di alam dunia itu apa sih? Bu, tuh, ayah kene, bapak-bapaknya coba bapak, ayah kene, minum atau kopi na minum. Panitia dengerin tuh, kopi habis. Kebagian. Ibu suka minta Robbana atina, ya Allah saya minta kebaikan dunia. Coba kalau dianalisis secara jelas, kira-kira kebaikan dunia ibu itu apa? Ibu pengen apa sih? Hah? Suka ngedoa, tapi itu di dunia hasanah, minta yang terbaik di dunia. Pananya Allah temeren. Hei ibu, odah, ijah, mumun, ayah mumun, sorry mun, mumun sono. Panduran Allah tenanya, wahai mimin, ayah mimin, Dewi, Bapak. baik di dunia itu apa? Maka dijawab hadirin dalam kitab Tafsir Munir oleh ulama pengarangnya Syekh Nawal Tanara Banten. Kata dalam Tafsir Munir, kebaikan dunia yang pertama adalah ilmu. Naon cenah? Naon cenah? Ilmu. Kehebatan ilmu, Allah berfirman dalam Al-Quran. Bagaimana kata Allah? Sebulan lagi. Orang yang berilmu akan Allah tingkatkan derajatnya, dihormati manusia
manusia, dihormati malaikat, dan disenangi oleh Allah Subhanahu. Saya tadi kesini, turun dari mobil, duduk di sini. Meren, apa meren bahasa Indonesianya? Kali mah sungai. Kali kata panitia saya berilmu, Bu. Iya dong, soal pengumuman. Bedanya apa? Libur ada pengumumannya atau apa? Bedanya saya sama Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad berat. Hadirin, berat. Hadirin. Nabi Muhammad berdakwah ke Taif ditimpugin sama kotoran unta. Saya berdakwah ke Sindang Panon ditimpugin sama Sampurna Mil 2 bungkus. Kopi segelas, lantan hiji, aqua ngebuat. Beda apa enggak? Gara-gara berilmu. Hari yang lain belum selesai. Enggak, udah. Berapa banyak orang tua yang kaya raya, hartanya melimpah ruah di mana-mana, rumahnya gedong sigrok. Manajemennya beda lagi. Ngalayah di tengah imah, kata Sundanya mah. Oh, hektaran. Dikarenakan anaknya bodoh, gak punya ilmu, hartanya habis dipakai depok. Udah. Aduh. Tahu depok? Selot. Slot. Aduh. Ayo di ayam sok main slot ayah. Loba. Ayam main slot ya. Loba. Bapak-bapak biasa kayaknya. Heeh. Tahu orangnya tuh lagi ngerokok kayaknya. Nah. Zeus. Hartanya melimpah habis sama anaknya. Pakai narkoba. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Yo anak muda, katakan no sama narkoba. No. Narkoba. Ya kopa. Narkoba. Bala-bala. Yes. Intisari. No. No, atuh. Intisari. No. Adem Sari. Yes. Orang tua. Janda. Duda. No. Ampun. Tuh, gara-gara sholat. Sedikit sholat. Neng mau sholat. Pan beda. Laki-laki sama perempuan. Atau beda. Laki-laki kalau sholat, nah tuh hadirin, lihat laki-laki marah. Pakai ilmu nih. Atau iyalah. Jangan sekali-kali melebarkan kaki lebih dari pundak. Kita sholat di rest area, ada yang begini. Palura, Palura di Palura. Kan habisin lahan itu. Lahan habis. Saya geser, dikejar sama dia. Sampai keinjek itu kelingking kita. Wih, sialan kata kita ini. Gak pakai ini. Yang benar sholat itu kalau mau nempel hadirin pundak. Apa cenah? Kalau mau nempel jamaah yang kanan kirinya setuju. Kaki lihat dalam Fathul Mu'in Kiai Deden cuma sejengkal. Naon cenah? Tuh sejengkal kanan dan kiri sejengkal, cukup segini. Ulah gede-gede teuing. Enggak. Adit nih. Oh, tidak bisa. Terus pancen aya sawu suku pakum painatas atau suku pinta mami sholat. Nah di sini harus ngaji nih. Nah hadirin, memang sawu suku pakum luruskan dan rapatkan. Betul. Nabi sholat sama sahabat, sama siapa cenah? Ada yang renggang, ada yang enggak. Kata Nabi, sawu suku pakum luruskan dan rapatkan. Ada sahabat yang merapatkan rapat, ada sahabat
renggang mah enggak, rapat mah enggak. Seperti sholat bapak-bapak di sini. Renggang disebut renggang enggak karena satu orang enggak masuk, disebut rapat enggak karena ada spare. Di zaman Rasul begitu hadirin. Nah, Rasul melihat keadaan itu, Rasul diam. Ada sahabat yang dirapatkan pundaknya, Nabi diam, tidak ditegur. Ada sahabat yang ada spare, oh Nabi diam, tidak menegur. Oh, berarti kan jadi hadis istiqrori. Hadis istiqrori itu kalau Nabi diam iya. Oh, berarti kesimpulannya hadirin, kalau sholat tidak merapatkan pundak, tidak apa? Memaksakan pundak dirapatin bu. Berdiri sholat ini susah berdiri bisa, ruku bisa. Ayo pas sujud tangannya kan begini, betul. Nah, mending kanan kiri wangi. Itu yang keteknya bau goreng bawang. Dari sawah kagak mandi langsung ke masjid. Rapat di masjid, Allah pingsan. Tuh, sholat pakai il, ibu-ibu marapat tuh, rapat. Baca kunut begini. Aurat kata Imam Syafi'i, jangankan di luar sholat, di dalam sholat ibu-ibu pakai ilmu rapetin kalau berdiri. Kenapa? Karena kalau diegangin masuk angin. Bapak-bapak kenapa jangan dirapetin? Karena ada yang kepencet. Aduh. Kamu nanti. Pakai il. Lagi, dikit lagi. Terus nih bu. Terus masih lama. Masih banyak tuh kuenya. Habisin dulu. Pokoknya MOU-nya gorengan habis selesai ngaji. Jangan dihabisin. Nah, terus lagi. Bapak-bapak sholat di masjid ini Pak, nih pada KM suka pada rapi apa enggak? Yo, alhamdulillah. Sunnah sholat tuh pakai peci, pakai apa? Ilmu. Lah lihat dalam Fathul Mu'in, makruh orang sholat tidak pakai peci. Kenapa? Karena Nabi belum pernah terbuka kepalanya kalau sholat. Pecinya apa aja bebas, asal jangan pakai helm. Ayo siap sholat pakai helm kumaha? Takut ditilang malaikat. Peci, sarung bebas, gamis bebas. Pakai gamis saya tanya hadirin, kira-kira pakai gamis seperti ini sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Oke. Sunnahnya dapat pahala apa enggak? Berarti yang nggak pakai gamis nggak dapat pahala dong. Ayo siap. Halo. Hah? Sunnah itu ada yang dapat pahala, ada yang enggak. Sunnah itu semua pekerjaan Nabi. Sunnah itu hal-hal perkara yang dilakukan Nabi. Ada yang haram buat kita, ada yang makruh buat kita, ada yang subhat sama kita, bahkan ada yang tidak boleh dilakukan. Padahal sunnah Nabi. Ayo. Lagi. Sunnah Nabi yang haram kita lakukan apa kira-kira? Tapi ini pekerjaan Nabi, kita mah nggak boleh. Pak Lurah, Nabi melaksanakan Pak Lurah, tapi kita haram nggak boleh. Apa kira-kira? Istrinya 9. Istri Nabi berapa cina? Nabi boleh nggak? Pak Lurah boleh nggak? Boleh. Jantung. Istri Pak Lurah 9. Kapan pakai kolornya itu? Hiji Jeriwo. Halo Bandung, ibu kota. Boro-boro nyandung.
hiji gitu kapara. Tuh. Nyandung. Nabi sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Suami ibu sholat tahajud kakinya bengkak bareng. Sunnah apa enggak? Besoknya kagak kerja, dapur nggak ngebul. Kata ibu, gara-gara tahajud sih. Bener apa enggak? Nabi ada yang boleh, ada yang enggak. Dan ini ada yang benar-benar sunnah Nabi, bapak-bapak. Mau tahu? Mau tahu? Nabi menikahi, pada udah punya istri. Nabi menikahi seorang perempuan. Istri pertama berakhir di candu. Di naon cenah? Candu bahasa Indonesia naon? Hah? Di madu. Sunnah nih Nabi, sunnah palurah boleh. Tapi lihat namanya Saodah, istri Nabi, umurnya 65, kulitnya keriput, kulitnya hitam, janda, suaminya mati di medan laga berperang dengan kafir, dinikahi sama Nabi. Itu sunnah dapat pahala. Ayo bapak-bapak, pengen nikah dapat pahala? Pengen nikah dapat pahala? Pengen usia ini umur nak genap 5, kulit nah hidup, miskin, janda, sunnah. Ada yang ngomong begitu Pak? Bung cenah. Tapi kaya Pak, kontrakannya 100 pintu. Boleh. Pintunya doang. Apa gua nikah sama nenek-nenek umurnya 75 tahun, dia besok juga mati, gua kaya raya dapat warisan. Pintu doang. Nikah sama nenek-nenek, besoknya bukan nenek yang mati, anak mudanya yang mati. Umur nggak ada yang tahu, dibawa ke dokter. Kata dokter ini anak muda keracunan susu kadaluarsa. Ampun, dia nenek-nenek disunat nenek baik. Sunnah Nabi. Tadi bakal sholat di dokter Kaiman. Ini namanya apa hadirin? Naon cenah Bu? Sunnah apa enggak? Lihat batul muin kiai, mohon maaf kalau salah. Barang siapa yang sholat tidak pakai sorban makruh, dan batul muin bab sunnah bab makruh sholat kan dedek. Tuh harus terbuka. Kurang bagus kalau sholat pakai sorban. Makanya kiai ustad bukan berlaga itu pakai sorban, ternyata dapat paha. Kata Kiai Sukabumi Waludoyo Kang Goyong Jaza berkata beliau, barang siapa yang sholat pakai sorban 2 rakaat lebih baik daripada sholat sunnah yang tidak pakai 2 rakaat, banding yang tidak pakai sorban bandingannya 25 rakaat. Ntar akhir bulan. Ada santri sholat pakai sorban, ada orang nggak pakai sorban, ini pahalanya lebih 25 derajat. Alhamdulillah 25 lebih. Kanan apa kiri pakainya? Nah, nanya bapak-bapak. Pak pakai sorban kanan apa kiri? Bu, kanan apa kiri? Jadi butuhnya aing aja pakai sorban. Kalau kata ulama fikih, tayamun kanan. Karena fikih mah mengedepankan kanan. Betul? Makan tangan kanan, minum tangan kanan, pakai baju tangan kanan, cebok tangan kiri. Terus kata ulama tasawuf sebelah kiri. Kenapa? Karena ulu hati di sini tutup hatinya supaya musuh. Ada santri bingung
Guru yang ono katanya sebelah kanan jauhnya. Yang sebelah sono tangan kiri. Aing bingung cek santri. Lah supaya adil katanya. Kanan kiri. Pas. Tukang cuangki. Ada lagi terus. Lihat Buya Uci Al-Maghfurah. Nah. Habibah Wis. begini. Ya. Sunnah begini. Ada lagi Pak DKM besok pakai begini nih sorbannya. Tuh, habis. Bukan sunnah pas dibuka headset. Ya Allah, ya Allah. Oh. Habis. Hadirin jamaah rahimakumullah, ilmu itu bekal buat santri sedikit. Tadi kan udah kayak santri. Neng santri. Hei. Tadi musuh. Ada ulama besar bernama Hasyim Asy'ari, pemimpin besar, pemimpin organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia, mencetak ulama-ulama besar. Tidak mudah didapatkan pangkat derajat, bahkan beliau kepala ataupun rois pada saat itu, pencetak pencetus organisasi ternama, organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau berguru sama salah satu gurunya. Kira-kira di Ketika pesantren Hasyim Asy'ari, ketika pesantren nih bakal ibu Lembur dong. lagi pesantren di suatu pesantren, beliau lihat gurunya lagi duduk di kursi melamun, gurunya Banyak. melamun nunduk, itu gurunya kayak bapak-bapak di sini nunduk begini, Hujan di atas nunduk. sini nih. Ditanya oleh Hasyim Asy'ari, pada saat itu belum ada kiai. Mama ajengan, apa gerangan yang membuat engkau bingung seperti itu? Sedih saya melihatnya. Kalau kau butuh bantuan, katakanlah kepadaku sebagai santri, niscaya aku akan melaksanakannya. Hasyim Asy'ari. Kata gurunya, wahai Hasyim Asy'ari, ketahuilah saya punya cincin batu alik yang bagus, kesayangan saya. Terus itu cincin ketika saya mandi itu hilang, jatuh, makanya saya sedih. Kata gurunya, mungkin itu, kata gurunya, jatuh kepada pacilingan. Tahu pacilingan? Sepiteng lah zaman sekarang mah, jatuh ke sepiteng. Oh begitu ya. Pulang Hasyim Asy'ari. Nah, hebatnya Hasyim Asy'ari. Jam 12 malam, teman-teman santri sedang tidur ngorok, beliau keluar kobong, buka baju, pakai celana kolor, masuk ke sepiteng. Dia urak-urak itu sepiteng, aduk-aduk, nyari apa? Nyari apa? Cincin, diaduk-aduk dari jam 3 sampai subuh. Bayangin nih. Ini maaf nih, bukan jorok ibu lagi makan, ini lagi cerita. Ya. Balik-balik. Ketemu tuh cincin, dicuci itu cincin. Singkat cerita, pagi-pagi datang ke rumah Kiai, Pak Kiai, sudah jangan bersedih. Alhamdulillah, ini bukan cincin Kiai. Itu Kiainya diam, terharu. Kau menemukan ini di mana, nak? Di sepiteng. Kapan kau mau ngambil? Tadi malam. Itu Hasyim Asy'ari dipeluk, dicium. Kata itu Kiai, wahai Hasyim Asy'ari, kelak kau akan menjadi manusia yang paling bersejarah di Indonesia. Ulama besar, murid-muridmu akan tersebar di seluruh dunia, tersebar di seluruh Indonesia, dan Sabang sampai Merauke akan mengenang nama engkau, Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Tuh perjuangan santri kepada gurunya. Kira-kira Bu sekarang, ibu punya anak pesantren,
sama gurunya disuruh nguduk ngaduk sepiteng. Ibu setuju apa enggak? Waduh, anak aing jadi kerebeket cenah eta. Ya Allah ya Rabbi. Tuh, luar biasa. Ilmu itu mah mahal. Di sini ada pengajian enggak? Ada pengajian enggak? Bapak-bapak malam apa? Sebulan sekali. Rame apa enggak yang ngaji? Rame, bapak-bapak, sisinya doang. Pinggir rame. Alhamdulillah Kiai, pengajian bapak-bapak mah khusyuk, sepi. Enggak ada yang batuk-batuk kacang. Ustaz kita begini, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin udah paham? Hadirin paham, lihat molor kabeh. Beda jeung ibu-ibu kiai rame, ibu-ibu kalau pengajian, betul. Jangan hanya sisinya, tengahnya rame. Rame gimana? Anak 5 di bawah semua. Yang satu modal, yang satu berantem, yang satu lari-larian. Rame ibu-ibunya, alhamdulillah. Belum lagi suka irian dengkian pak ibu-ibu mah gak enakan sama tetangga tuh. Maksudnya suka nilai-nilai punya orang, panasan sama tetangga ibu-ibu mah. Betul? Betul? Tetangga beli mobil Pajero, dia beli Panadol. Tetangga beli kulkas, dia masuk angin. Tetangga naik mobil Fortuner, dia masuk ambulan desa. Aduh, ngaji ibu-ibu. Baru emasnya banyak, nyikuk tangannya. Emasnya. Apa urusan? Ya emasnya. Iri itu tanda tak mam. Sifat manusia Indonesia suka nilai-nilai milik banyak penyakit hati. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Dikit lagi, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jelas bahwa ilmu luar biasa. Kembali ke ngaji tadi, mahalnya ilmu. Maaf nih, bukan promosi ya. Ibu anak pengen berkah apa enggak? Pengen berkah ilmu apa enggak? Hah? Pengen berkah ilmu apa enggak? Sampaikan dalilnya Pak ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, al jaza bijismil amal. Hasil itu tergantung perjuangan. Kalau anak kita pengen berkah, hormati gurunya, takdim kepada gurunya. Mau masukin anak ngaji di rumah Pak Ustad, jangan begitu-begitu doang. Tanyakan kepada Pak Ustadz, Pak Ustadz, mohon maaf, ini nitip anak saya kepada Pak Ustadz untuk ngaji. Kira-kira Pak Ustadz, ini bayar listriknya berapa? Suka nanya begitu apa enggak? Nanya begitu apa enggak? Blow on. Kenapa saya katakan blow on? Anaknya ngeles 200.000 dibayar. Anaknya privat bahasa Inggris 2 juta dibayar. Sekolah bahasa Inggris mahal dibayar. Kuliah dibayar. Itu urusan dunia yang belum tentu manfaat. Ani anak sia ngaji di Pak Ustadz, tiap hari diajarin. Ustadz merek listrik 15.000, gak pernah 3 tahun baru dibayar. Ada yang begitu kira-kira? Ada yang begitu? Pantesan anaknya susah kalau ngapalin. Yang ngaji di sono, anak saya gak bisa-bisa. Sia gitu, bener. Ustadznya tanya, kalau mau ngaji Ustadz, nitip anak saya, sebulannya berapa ya bayar listrik? Ibu ini mah karena Allah aja, paling bayar listrik ini mah 15.000. Oh, tenang Pak Ustadz, nih saya bayar 30.000. Rokok 1 bungkus untuk 2 tahun. Pingsan itu Ustadznya. Betul? Mau bagaimana kita berkah? Betul? Kita
kalau meninggal dunia sakaratul maut pengen diajiin Quran, pengen di selfie anak-anak. Jangan sampai cuma dipoto doang. Kayak suaminya sakit, ibu-ibu bukan ngedoain, malah selfie, dipoto kiai sama istrinya. Berarti banyak. Ayah, pelototin matanya, cekrek, kirimin di WA grup. Hey guys, doain suami saya ya, lagi muntaber. Repot ibu-ibu makan aku. Hadirin jamaah rahimakumullah, bekal nih bekal. Ciri-ciri istri solehah adalah istri yang terlihat oleh suaminya selalu membahagiakan. Pak, saya nanya, Bapak lihat istri Bapak bahagia apa enggak? Alhamdulillah. Selalu memberikan senyuman dan yang cantik depan suami. Tadi gue bilang jangan sampai tidur. Istri solehah keluar rumah harus seperti hantu, masuk rumah seperti ratu. Itu baru karena cantikmu untuk suami. Chloe pakai Wardah, Nivea, ada Nivea, MS Glow, Ada. Serum 12, Garnier. Scarlett. Kau Ustaz tahu tentang make up? Itulah suami yang baik. Ete. Hah? Betul? Iya Pak, pamajikan hayang gelis ya mah, bere duit tara. Istri pengen cantik glowing kayak tetangga, tapi gak pernah dikasih duit buat beli make up. Setuju ibu-ibu? Ada orangnya di sini? Bapak. Tahu pakai peci orangnya. Tanya Pak, Mama pengen cantik, no, kayak Marsanda yang sekarang sudah langsing. Pakai apa ya mah, beli ya mah, boleh Pak. Nih pakai SR12, berapa harganya? Murah Pak, 400. Masalah? Nih Wardahnya yang komplit 600.000, itu baru 2 paket loh Pak, 1 juta, paling juga itu seminggu habis. Hah? Kata bapak 1 juta seminggu, ya udahlah, gak usah beli Wardah, segitu aja, seada-adanya. Saya ya baik, cantik itu mah, tapi ada yang lebih cantik. Cantik bukan di logam mulia, cantik bukan di harta yang berharga, tapi cantik di dalam hati dong. Basuh kamu dengan air wudhu, insya Allah cantiknya di dalam hatimu. Alhamdulillah. Pengen suaminya setia Bu, pengen suaminya baik, ibunya harus baik dan setia. Balik Pak, pengen istrinya solehah Pak, pengen gak Pak? Pengen solehah, bapaknya harus soleh. Bagaimana caranya? Kasih nama anaknya soleh. Siapa itu anak soleh? Ya Allah ya Rabbi, Maha. Insya Allah dengan ilmu rumah tangga akan selesai, rumah tangga akan indah, betul? Rumah tangga itu dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Nabi kalau bangunin istrinya dicipratkan dengan air wudhu, atau sebaliknya Nabi tertidur subuh, Aisyah membangunkan, dicipratkan dengan air, cetrek. Ibu mah pancai seember atau ngamuk suami, emang air tangkal. Ya Allah ya Rabbi. Rumah tangga itu dengan il. Pulang ngaji, bapak-bapak assalamualaikum ke rumah, ibu datang, istri solehah mah, Pak pulang, iya, ambil tangannya, betul, cium tangannya,
bawa ke dapur. Papa mau makan dulu apa enggak? Iya makan. Duduk. Diasongin sama istri yang solehah mah. Papa ini airnya, ini nasinya. Papa jangan banyak-banyak ya, ngambilnya sedikit-sedikit. Karena kalau banyak-banyak, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka sama yang berlebihan. Kalau pengen nambah, nambah lagi aja. Jangan sampai tersisa. Bagus apa enggak kalau begitu? Ini mah gimana? Suami mau makan, ibu ngasih taunya lewat WA. Papa kalau mau makan ambil aja ya telurnya di kulkas. Mama mau senam dulu. Ayo sih. Papa kalau mau ngopi ambil sendiri ya. Mama lagi naik odong-odong. Suaminya masuk ke dapur buka kulkas, bener telurnya ada, belum digoreng. Nyeplok sorangan atau sahatina ngambil ke nasi Mexico, mau dibuka masih mentah, lupa nyetrekin. Ayo siasok lupa nyetrekin pak, tuh sahatin ada beres. Istri soleha mah pulang kerja suami jam 4, ibu lagi dimanapun pulang ke rumahnya, suami saya pulang jam 4. Betul? Raih tangannya, cium tang, kecup keningnya, pahalanya besar sesuai dengan dalam kitab Quratul Uyun mah. Nyium kening suami sama dengan mencium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, pas ya tak? Betul? Ampun. Jadi penting rumah tangga itu dengan ilmu, bukan dengan tidur dan yang cantik gosok gigi. Siapa mau tidur ngadang seblak pan, seblak mau tidur suami dicium atau nyerang. Innalillahi wa inna ilaihi. Pakai parfum, ibu kan pakai autan. Atau suami nyium laku hacis. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Jam berapa sekarang? Jam 12. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, jadi kebaikan dunia itu adalah tadi yang pertama ilmu, kedua ibadah, ketiga menjauhkan diri dari dosa, keempat adalah gonimatun, hidupnya selalu beruntung. Kebaikan dunia yang kedua ibadah yang rajin, yang ketiga ibu jaga kita dosa, jaga suami dosa, jaga anak-anak kita jauh daripada dosa. Insya Allah selamat dunia akhirat. Yang keempat ghanimah, beruntung, hiduplah seperti beruntung. Istri kita solehah, suami kita soleh, anak-anak kita soleh dan solehah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dengan segenap kru yang bertugas mohon undur diri karena besok insya Allah doain sehat Bu ya, mau berangkat ke Lampung, mau berdakwah di sana. Itu juga kalau ada yang manggil. Kalau nggak ada buat apa? Saya orang gila sama nanti. Itu yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sedikit doa dari saya sebelum doa penutup. Amin ya robbal alamin. Angkat tangannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurbatina nafidina bi rahmatika arhamar rahimin. Balikin tangannya. Sunnah begini kan Kiai ya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika arhamar rahimin. Angkat tangannya ke atas sedikit Ibu. Dadah. Aduh, ampun capek sakit. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih ke dia. Gak ada yang tap-tap. Udahan lah. Mau ngapain lagi? 700 orang gak ada yang Masih tadi. Itu lo yang